Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, pertemuan yang pertama. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Perlu saya jelaskan di sini bahwa pengantar ilmu hukum menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di Fakultas Hukum di semester pertama, dan SKS dari pengantar ilmu hukum ini adalah 3 SKS, jadi sangat signifikan dalam membantu mahasiswa memperoleh nilai IPK yang tinggi, karena ini 3 SKS. Jadi tolong semua mahasiswa untuk mengerjakan semua tugas yang ada di e-learning supaya nilai pengantar ilmu hukum tinggi sehingga bisa membantu mata kuliah lain yang memperoleh nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi mahasiswa. Nah, dalam pertemuan pertama, seperti yang sudah tercantum di dalam RPS atau rencana pembelajaran semester, ada yang pertama adalah ada tujuan. Apa tujuannya mahasiswa mempelajari pengantar ilmu hukum? Di sini ada semua. Yang pertama tentu saja mahasiswa memahami dan mengetahui dasar-dasar ilmu hukum secara garis besar. Yang tentu saja yang kita pelajari di sini adalah dasar-dasar ilmu hukum Indonesia. Apakah kita akan mempelajari juga dasar-dasar ilmu hukum dari negara lain? Insya Allah akan kita bahas, karena memang sesuai dengan pertemuan keempat, kita akan membahas tentang sistem hukum, di mana sistem hukum Indonesia berbeda dengan sistem hukum dari negara lain, ya. Tapi akan kita pelajari dulu dan kita menguasai dulu dasar-dasar ilmu hukum negara kita sendiri. Kemudian dari memahami dasar-dasar ilmu hukum, maka mahasiswa diharapkan pemahaman dan analisisnya terhadap hukum di Indonesia itu menjadi tajam. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia yang membuat masyarakat bertanya-tanya, praktisi hukum juga berdebat, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester, ini sudah ada tercantum. Yang pertama kita akan bahas dulu pengertian hukum itu sendiri. Nah, kemudian ini daftar literaturnya ada banyak sekali, hingga 2 halaman, tetapi saya tidak akan mewajibkan semua literatur ini untuk dimiliki oleh mahasiswa. Literatur wajib yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan tidak hanya dimiliki tapi juga dibaca, dan saya akan memastikan mahasiswa membaca buku-buku ini dengan cara memberikan tugas dalam forum dan juga dalam assignment. Nah, buku-buku yang wajib itu adalah pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SHMS LLM. Ini penerbitnya adalah dari Prenada Media Group. Bentuk bukunya seperti ini. Ya, ini buku wajib. Kemudian yang kedua adalah pengantar ilmu hukum dari Muhammad Sabiis, SHI, MH. Ini bukunya. Bagaimana cara memperolehnya di masa pandemi seperti ini? Jangan khawatir, karena penerbit akan mengirim langsung buku-buku ini ke mahasiswa yang memesan.
Nah, nanti akan saya bagikan di forum kontak person dari penerbitnya. Kemudian setelah literatur, kita masuk pada pengantar ilmu hukum. Apa itu hukum? Nah, hukum di berbagai negara tentu saja memiliki bahasa yang berbeda sesuai dengan bahasa ibu masing-masing. Law dalam bahasa Inggris, droit dalam bahasa Prancis, recht dalam bahasa Jerman dan Belanda, serta diritto dalam bahasa Italia. Artinya tidak ada negara yang tidak punya hukum. Dan tidak ada manusia yang tidak membutuhkan hukum. Maka hukum dibutuhkan oleh manusia sejak dia dalam kandungan sampai dia meninggal dunia. Dia akan berurusan dengan hukum. Nah, apa itu hukum? Seperti yang sudah saya berikan dalam forum diskusi, di sana kita akan membahas tentang apa itu hukum. Masing-masing pakar hukum di Indonesia, juga di negara-negara lain, memberikan pengertian hukum yang berbeda satu sama lain. Kita tidak akan membahas mana definisi hukum yang benar dan mana definisi hukum yang salah. Kenapa? Karena dalam mempelajari hukum, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah selama apa yang kita kemukakan itu betul-betul berdasarkan aturan-aturan hukum. Memang terkadang aturan-aturan hukum ini ada yang menimbulkan kerugian bagi subjek hukum, ya. Apa itu subjek hukum? Kita akan bahas di pertemuan kedua. Nah, dalam forum, mahasiswa wajib untuk memberikan jawabannya, karena di sana saya akan bertanya apa itu hukum, pertanyaan yang pertama, dan pertanyaan yang kedua adalah apa itu fungsi hukum. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa harus tahu apa manfaat dia mempelajari hukum. Bukankah agama Islam sudah jelas dan tegas memberikan aturan bahwa kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, demikian juga dalam mempelajari sebuah ilmu. Tidak semua ilmu itu berguna bagi kita. Nah, sekarang kita lihat apakah hukum ini berguna untuk kita. Maka mahasiswa harus mengetahui, memahami, dan menjawab dalam forum diskusi apa fungsi hukum. Karena dari fungsi hukum itu mahasiswa dengan sendirinya nanti akan bertemu apa manfaat hukum. Bagaimana kalau hukum tidak ada? Nah ya, jadi kita ketemu lagi di forum diskusi, dan untuk mahasiswa wajib untuk mensubscribe, like, dan komen sebagai salah satu syarat kehadiran dalam absensi di pertemuan yang pertama, juga di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Baik, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Apabila ada yang tidak jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di forum komen atau bertanya di forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.